memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita sekalian. Dan selamat hari Minggu juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah secara online dari rumah. Kita bersyukur boleh beribadah bersama di minggu ke-12 setelah Trinitatis ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini ada hal yang berbeda yang kita lakukan dari awal tadi. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita dalam memperingati hari ulang tahun. Itu membuat kita ikut bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kita. 79 tahun bangsa kita sudah merayakan kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu bukan sebuah hasil, tapi sebuah proses yang kita terima untuk kita terus hidupi, kerjakan di dalam setiap tugas tanggung jawab sebagai warga negara, warga gereja. Itulah dua kewargaan negaraan kita. Martin Luther, Bapa Reformasi gereja kita, memberikan tugas bagi gereja ada dua, sebagai warga negara dan sebagai warga gereja. Karena itulah gereja tidak bisa lepas dari dunia. Gereja tidak bisa lepas dari dunia karena kita berada di dunia. Dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Itulah status kita sebagai warga gereja dan sebagai warga negara. Karena itulah kenapa tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan itu, karena kita bangsa yang diberkati Tuhan berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu membuat kita bersyukur pada minggu ini juga kita masuk dalam tema yang sangat luar biasa. Tema ini membuat kita mengerti tentang apa sebenarnya yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Apa yang seharusnya dikerjakan oleh warga gereja di tengah dunia ini. Membuang kebodohan. Maka kebodohan itu, penjajahan itu harus dihapuskan. Supaya kita menerima pengertian. Supaya kita mengisi hidup ini di dalam satu panggilan yang disebut dengan tugas orang percaya. Inilah tema kita, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Sama-sama kita katakan, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Bapak Ibu, tema ini akan kita renungkan bersama dari kitab Amsal pasal yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. Sejenak kita akan membaca dan belajar untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Amsal ini. Karena bacaan kita yang pertama dalam epistel tadi sudah menuntun kita. Sebagaimana Injil Yohanes itu menjadi bacaan yang pertama kita. Dan yang kedua adalah Evangelium sebagai kabar baik. Bacaan kita yang kedua pada saat ini untuk kita renungkan dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Jikalau kita sudah menemukannya, kami mau mengajak kita membacanya secara bergantian atau responsoria. Kami mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan, dalam terjemahan baru 2 yang kami baca. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur
yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, menarik enggak bacaan yang kita renungkan ini? Kita diajak untuk menerima dua undangan. Undangan yang pertama, undangan hikmat, undangan pengertian, undangan kebijaksanaan. Jadi kalau kita mendengar kata hikmat, itu sering sekali sama dengan pengertian, sama dengan kebijaksanaan, sama dengan filsafat. Dari kata filsafat, filosofi, itu artinya hikmat. Bahasa Ibraninya hokma, bahasa Yunaninya namanya sofia, sofis, filsafat. Maka orangnya disebut filsuf. Dari kata filsafat, dari kata hikmat, itu sebenarnya sama, pengertian. Bahasa Bataknya lebih keren. Apa? Bisuk. Bukan bisul, bisuk. Jangan bisul, itu nanti bisa berbeda arti bisul. Bisuk. Ada di sini yang bernama Bisuk? Saya pernah menemukan orang bernama Bisuk. Namanya Bisuk Haholongan. Cakep enggak? Tante Rosa tahu artinya Bisuk? Bisuk itu bijaksana, berhikmat. Haholongan, disayangi, kesayangan. Pokoknya kesayangan gitu. Jadi orang yang memberi nama anaknya Bisuk Haholongan itu adalah kerinduan supaya anaknya itu menjadi anak yang bijaksana dan disayangi orang. Orang yang bijaksana pasti disayangi. Kenapa? Karena dia bisa berbuat sesuatu hal yang berguna bagi orang sana. Nah, namanya bijaksana, bukan bijaksini. Iya, itu kata bijaksana. Bijak itu objektif. Tapi ketika orang yang objek bisa berbuat baik ke sana, namanya bijaksana. Itulah pengambilan keputusan. Tapi orang yang tidak bisa mengambil keputusan untuk membuat suatu hal yang baik bersama, ini namanya kerugian, kebodohan. Kenapa? Karena perbuatannya merugikan orang lain, perbuatannya juga pasti akan merugikan diri sendiri. Ini namanya kebodohan. Jadi penulis Amsal mau memberikan perbandingan. Yang mana mau kalian ikuti? Up to you. Itu ada pada pilihanmu. Mau ikut undangan hikmat atau mau ikut undangan kebodohan? Yang mana kita pilih? Bagaimana caranya, Amang Pendeta, kita membedakan antara kebodohan dan pengertian atau hikmat? Ini yang mau kita renungkan. Bapak Ibu, saya sering mendengarkan setiap kali kita diskusi, bincang-bincang di dalam ibadah rumah tangga. Sesama bapak-bapak, tentu naluri kebapaan kami pun itu mengalir begitu berdiskusi. Suatu ketika bapak-bapak bercerita, bagaimana perasaan seorang bapak kalau melihat ada anak-anak jam 9 malam, jam 10 malam, itu nongkrong di pinggir jalan. Anak-anaknya ini umur seperti yang tadi, kelas besar. Gimana perasaan seorang bapak atau seorang ibu melihat anaknya itu bermain-main pada malam hari jam 9, jam 10 di pinggir jalan, di trotoar atau di jalanan? Gimana perasaan seorang bapak? Biasa aja. Berarti bapaknya juga biasa di jalanan. Atau bagaimana perasaan seorang ibu kalau melihat anaknya yang perempuan jam 9, jam 10 malam itu ada di jalanan? Coba. Gimana perasaan seorang ibu? Jawabannya dua. Orang yang bijak, dia pasti bilang, "Nak, ngapain kau jam segini belum pulang? Kok kau masih di luar, kau masih di jalanan bermain?
Bayangin di jalanan, artinya apa? Kita nggak tahu dia lagi ngapain, kumpul-kumpul sama temannya jam 10 malam. Padahal dia masih sekolah, masih SD. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu yang bijak, dia pasti akan marah dan dia pasti akan bawa anaknya itu pulang. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bijaksana, dia pasti nggak peduli dengan anaknya mau di mana jam 10 malam. Jadi kalau kita melihat ada anak-anak yang berkeliaran jam 10 malam di pinggir jalan, bahkan masih begini jam 9, jam 10, di sepanjang jalan-jalan kota Depok ini, ketika kita misalnya keluar jam 9, jam 10 atau pulang dari mana, di perempatan ada anak yang kecil bilang, "Pak," kadang-kadang kita bertanya, siapa bapaknya? Siapa orang tuanya ini? Bapak Ibu, inilah yang mau disampaikan oleh penulis kitab Amsal, namanya Salomo. Salomo mau kasih tahu ini sama orang-orang muda, sama orang-orang yang pada waktu itu, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau hidup di dalam satu janji Tuhan, kau harus berhikmat. Kau harus punya hikmat. Apa itu? Takut akan Tuhan. Makanya Amsal 1 ayat 7 itu dimulai dengan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka ini yang mau disampaikan oleh Raja Salomo. Bahwa tidak ada gunanya orang mengerjakan segala sesuatu dalam hidupnya di dunia ini, dia tidak takut akan Tuhan. Tidak ada gunanya kita diberi tanggung jawab menjadi seorang orang tua kalau kita pun tidak takut akan Tuhan. Tidak ada gunanya kita diberikan tanggung jawab pelayanan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Karena kebodohan yang dimaksud oleh Amsal adalah orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan, dia tidak takut tanggung jawabnya. Dia tidak bisa mengerjakan dengan tanggung jawab. Itulah orang bodoh. Makanya orang bodoh bukan karena tidak ada akal budi. Orang bodoh bukan karena tidak ada pengetahuan. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu komplit. Mulai dari kaki sampai kepala. Kepala diinstal, diisi dengan otak. Itu semua manusia punya. Tapi tidak semua manusia punya hikmat. Hanya orang yang takut Tuhan, permulaan pengetahuan itu diisi dengan hikmat Tuhan. Diinstal dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini pesan pertama yang mau kita coba renungkan. Tapi kita diingatkan siapa itu Salomo. Kenapa dia begitu berhikmat untuk mengajarkan ini kepada semua orang. Itu enggak kita temukan dalam kitab Amsal. Enggak kita temukan dalam kitab Pengkhotbah. Enggak kita temukan dalam kitab Kidung Agung. Kenapa? Kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung ini dituliskan oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Namanya Salomo. Dari mana kita tahu? Kita harus buka kitab yang menjelaskan tentang semua riwayat raja-raja orang Israel. Semua riwayat raja-raja orang Israel itu dituliskan dalam kitab raja-raja. Dalam kitab orang Yahudi ini disebut dengan kitab Ketuvim. Karena orang Yahudi perjanjian lamanya itu bagi kita, itu ada 3, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kitab sastra hikmat ini ada dalam kelompok kitab Ketuvim. Mari kita buka kitab 1 Raja-Raja, supaya kita bisa tahu bahwa memang inilah yang Tuhan berikan bagi Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Bapak Ibu, kita takjub sekali, kita luar biasa sekali kalau melihat dan mengetahui betapa hebatnya Raja Salomo ini. Mari kita buka 1 Raja-Raja yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-29. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Kita akan baca dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kami mulai dari ayat yang ke-29, Bapak Ibu ayat yang ke-30, demikian seterusnya. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat dalam, serta akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan, orang Ezrahi,
dan Heman, Kalkol, serta Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu namanya termasyur di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia bersajak tentang pepohonan, dari pohon aras di gunung Libanon sampai hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia juga bersajak tentang hewan, burung-burung, binatang melata, dan ikan-ikan. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Jadi kalau ditanya sama kita, sama orang Kristen, siapa bapak filsuf yang terbesar? Jawabannya siapa? Salomo. Jangan lagi bilang Sokrates. Jangan lagi bilang Aristoteles. Jangan lagi bilang Plato. Bahkan bapak filsafat itu disebut namanya Thales. Bapak Ibu, kami di sekolah teologi itu harus belajar tentang filsafat timur, filsafat barat, supaya kita tahu pemikiran-pemikiran apa yang pada waktu itu, pada zaman itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Maka pada zaman Tuhan Yesus itu ada filsafat yang mempengaruhi, namanya filsafat Yunani. Karena Thales itu adalah seorang filsuf tahun 5 sebelum Masehi. Berarti tahun 5 sebelum Tuhan Yesus itu filsuf itu sudah mendunia waktu itu. Dunia Yunani, Thales. Saya mau berikan satu sama kita kutipan dari seorang filsuf bernama Thales. Bukan untuk membandingkan, tapi supaya kita tahu, dan ini pelajaran harus diluruskan. Karena memang saya baru menyadari bahwa kok kita dibodoh-bodohi. Seolah-olah Barat yang mau menjelaskan tentang seorang filsuf besar itu adalah dari Yunani. Padahal bukan. Raja Salomo itu sekitar 1000-an lebih sebelum Thales. Ini dituliskan dalam kitab Raja-Raja. Bapak Ibu, apa kata Thales? Thales bilang, arche, dalam bahasa Yunani, arche, segala sesuatu berasal dari air. Arche itu air. Jadi Thales bilang, karena dia sedang duduk bermenung di pinggir pulau, dia lihat air semua. Kurasa Thales ini mirip sama orang Samosir. Dia di pinggir tahu. Kemudian dia lihat air itu. Semua berasal dari air. Kelapa tumbuh karena ada air. Semua sayur-sayuran, ikan-ikan hidup dari air. Coba kalau aku nggak minum air, aku mati. Kalau mau makan, harus minum pakai air. Akhirnya Thales bilang, arche, semua dari dunia ini berasal dari Thales lupa siapa yang ciptakan air, siapa yang ciptakan matahari, siapa yang ciptakan bintang. Thales nggak tahu. Yang tahu itu hanya orang yang percaya kepada Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, semua diciptakan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar filsafat, seolah-olah kita diberikan satu pengajaran. Bapak filsuf dunia namanya Thales, muridnya Sokrates, Aristoteles, Plato, dan juga yang Pelestoples, semuanya itu dianggap sebagai orang-orang yang hebat. Ternyata kalau kita belajar firman Tuhan, silakan googling, browsing di Google. Coba lihat tahun berapa Thales, tahun berapa itu Salomo, tahun berapa Musa. Wah, jauh ketinggalan itu Thales peradaban Yunani. Jadi kita sekarang diingatkan bahwa orang yang bijaksana yang dari segala bangsa itu datang dan kagum dengan Salomo, itu dituliskan dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ini. Itulah Salomo, 3000 amsal. Sajaknya begitu banyak. Kenapa dia bisa begitu? Karena hikmat berasal dari Tuhan. Maka sekarang kita mau tahu apa yang mau disampaikan Salomo.
Apa yang mau diberitahukan Salomo supaya kita bisa buang kebodohan, supaya kita bisa tinggalkan itu kebodohan, supaya kita hidup dalam pengertian, bisuk, manang hikmat yang dari Tuhan. Mari kita lihat pasal yang pertama. Ini dia rahasianya. Salomo berkata pada ayat yang pertama, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ini dia. Salomo memberikan satu gambaran orang yang berhikmat itu seperti mendirikan rumah. Bapak Ibu, ini filosofi, ini sebuah ungkapan, ini sebuah metafora. Kenapa rumah? Karena manusia, coba bayangkan kalau hidup tidak di rumah. Bisa Amang tidur di luar rumah? Bisa. Karena disuruh inang tidur di luar rumah. Lebih enak mana tidur di luar rumah atau dalam rumah? Dalam rumah. Tapi jangan seperti kawan kami yang di Medan, di Padang Bulan. Saya nggak mau menyebutkan sukunya. Karena ada satu suku di Medan, kalau dia gajian punya uang, dia tidur di pinggir paret. Kalau nggak ada uangnya, dia tidur di tempat tidur di rumah. Kenapa dia tidur di paret kalau punya uang? Karena setiap dia punya uang, dia bilang, minum coy. Jadi setiap kali dia minum, tidurnya di mana? Di selokan, di paret. Kenapa di paret? Karena orang harus buang dia ke paret supaya sadar. Harus masuk ke paret supaya dia sadar. Akhirnya dia tertidur di paret. Bukan seperti itu maksud penulis Amsal. Orang yang berhikmat itu, dia seperti mendirikan rumah. Rumah yang bagaimana? Perhatikan. Rumah yang ditegakkan ketujuh tiangnya. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa harus 7, Amang Pendeta? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 12? Kalau orang Batak ditanya, siapa di sini orang Batak yang pernah bangun rumah? Dalam filosofi ataupun budaya kita di Bonapasugit, berapa tiang rumah? Berapa tiang rumah yang dibangun untuk membangun rumah di rumah orang Batak? Berapa tangga? Karena orang Batak itu sebelum modernisasi datang, itu kalau bangun rumah itu harus bertangga. Gak boleh langsung menyatu dengan tanah. Makanya coba perhatikan rumah adat yang ada di Samosir. Itu bertangga dan bentuknya itu jelas. Ada berapa tiangnya dan ada berapa tonggaknya di depan. Ada berapa tangganya. Itu ada maknanya, ada filosofinya. Jadi kalau membaca kitab Amsal ini, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, orang Batak nggak ngerti ini. Karena berbeda dengan filosofi orang Batak. Kalau filosofi orang Ibrani, 7 itu artinya sempurna. Karena angka 1 punya arti, angka 2 punya arti, angka 3 pun punya arti, Tritunggal. Angka 7 punya arti, angka 6 punya arti. Angka 10, 12, 40, 100, 1000 itu punya arti. Jadi kalau dibilang 7 ini mau menggambarkan pada hari yang ke-7, berarti 7 itu artinya sempurna. Maka orang yang berhikmat, dia seperti membangun rumah yang sempurna. Berarti hidupnya itu benar-benar sempurna, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Menurut orang Ibrani, rumah itu tempat perlindungan. Supaya kita aman, supaya kita tenang, supaya kita damai sejahtera, kita harus punya rumah. Makanya kehidupan umat Tuhan dari masa nomaden, dari 40 tahun perjalanan Mesir, sampai ke tanah Kanaan, mereka harus membangun rumah. Rumah itu simbol Tuhan berdiam di tempat mereka, dan simbol mereka aman dan dipelihara Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari pengakuan Daud. Daud mengaku di dalam kesaksiannya Mazmur 23 ayat 6, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi rumah ataupun rumah Tuhan itu tempat perlindungan yang paling aman menurut Daud. Maka anaknya namanya Salomo. Anaknya Salomo ini belajar dari bapaknya.
bahwa rumah itu penting bagi setiap orang yang mau mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari Tuhan. Maka harus punya hikmat. Orang yang punya hikmat berarti dia hidup dalam lindungan Tuhan seperti rumah yang dibangun oleh hikmat dan ditopang oleh 7 tiangnya. Itu menggambarkan 7 sempurna di mana Tuhan memberkati pada hari yang ke-7. Itu filosofi dari Amsal pasal 9 ayat 1. Bapak Ibu, dari sini kita mengerti, berarti penulis Amsal ini mau memberi pesan kepada semua orang-orang muda. Kalau engkau mau sukses, kalau mau berhasil, kalau mau hidup dengan aman, kalau mau hidup dengan penuh jaminan yang betul-betul dalam perlindungan Tuhan, milikilah hikmat. Makanya disebut undangan hikmat, undangan kebodohan. Yang mana mau kita pilih? Banyak anak muda jatuh menerima undangan kebodohan. Karena anak muda belum punya pengalaman. Anak muda belum punya pengertian. Bapak Ibu, kalau ada seorang anak perempuan kita baru masuk kuliah, kemudian ternyata ada satu anak muda yang berbeda keyakinan sama dia, tiap malam rajin menyapa dan berkomunikasi dengan anak perempuan ini. Kira-kira bisa luluh enggak hati anak perempuan tersebut? Bisa, Enang. Kenapa? Karena perempuan senang dipuji, senang disapa, betul tidak? Senang diperhatikan. Kan begitunya kumbang kan? Dikelilinginya terus kembang itu. Dikelilinginya terus kembang itu. Jadi ternyata anak-anak sekarang menjadi pergumulan bagi orang tua. Amang, tolong doakan anak saya. Kenapa? Kemarin waktu pulang, wah marah besar saya. Kenapa saya bilang, kok marah Amang sama guru kita? Bayangkan Amang, ternyata dia berteman sama temannya di kampus, tapi yang bukan seiman. Serius saya bilang, iya, ketahuan sama mamanya, WA-nya, pas dibaca sama mamanya. Banyak orang tua ketakutan tentang bagaimana anak-anaknya hidup di perantauan. Jadi teman-temanku anak-anak muda, sekarang kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Kau pilih mana? Undangan hikmat atau undangan kebodohan? Undangan hikmat itu adalah kalau engkau sedang masa sekolah, engkau sedang kuliah, maka fokuskanlah hidupmu dan serahkanlah itu kepada Tuhan supaya jalanmu diberkati Tuhan. Tapi jalan kebodohan adalah ketika ada orang disuruh sekolah, disuruh kuliah, dia mengerjakan yang lain. Maka ini adalah orang yang gak mendengarkan nasihat, orang yang gak mendengarkan pengajaran. Maka Salomo ini mau memberikan, dengarkanlah pengajaran. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita lihat ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Ayat yang keempat, 2, 3 ya. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Maka ini memberikan gambaran bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana supaya anak kita ini tidak ada dalam jalan kebodohan. Maka kita harus kasih mereka nasihat. Kita harus berikan mereka pengajaran. Kita harus berikan mereka hikmat. Pengajaran apa Inang? Hikmat apa Amang? Hikmat yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Gak bisa kita jaga anak kita hari ini yang dirantau Bapak Ibu. Gak bisa kita duga apa yang akan dia kerjakan nanti siang. Gak bisa.
Tapi di dalam takut akan Tuhan, ketika kita mengajarkan itu sama anak kita, nak ingat berdoa ya, nak ingat baca firman Tuhan ya, maka itu yang memberi pengertian kepadanya. Itu yang memberikan pengajaran kepadanya. Supaya kita mengerti bahwa tidak ada yang bisa menjamin kehidupan setiap orang kalau bukan hikmat Tuhan. Maka digambarkan seperti rumah, di mana anak kita dapat berlindung, di mana anak kita akan aman, di mana anak kita akan merasakan satu kebahagiaan. Kalau dia berlindung dalam hikmat Tuhan. Ini yang mau diajarkan oleh penulis kitab Amsal. Supaya kita tahu bahwa kita harus memiliki hikmat Tuhan. Maka renungan ini mengajak kita untuk sama-sama berkata, milikilah hikmat dari Tuhan. Sama-sama kita katakan, milikilah hikmat dari Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mau menerima undangan untuk memiliki hikmat dari Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah kita baca pada ayat yang ke-5, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Berarti orang yang mau menerima hikmat Tuhan, dia harus makan roti. Dia harus minum anggur. Apa artinya makan roti dan minum anggur? Inilah yang Tuhan Yesus genapkan. Tuhan Yesus menggenapkan hidupnya sebagai roti hidup dan anggur kehidupan bagi semua orang yang percaya. Kita lompat ke Yohanes, karena itu epistel bacaan kita. Supaya kita sama-sama tahu, inilah firman Tuhan pada minggu ini. Yohanes pasal yang ke-6, bacaan epistel kita tadi, itu mengingatkan kita pada ayat yang ke-51, bahwa Tuhan Yesuslah roti hidup. Tapi saya mau menyampaikan kepada kita, roti hidup itu bukan roti yang main-main, tapi roti itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Inilah yang disebut dengan ayat yang ke-56. Kita baca ayat yang ke-56, Yohanes 6 ayat 56, 2, 3 ya. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan Bapak Ibu, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti orang yang terima tubuh Kristus dalam roti yang dipecah, orang yang menerima darah Kristus dalam anggur yang dibagikan, maka itu orang-orang yang berhikmat karena dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Artinya itu apa? Firman Tuhan yang kita terima ini. Maka ketika kita terima firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, kalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kebodohan, gak berani kita melakukannya. Anak-anak kita kalau melakukan yang bodoh, pasti kita ingatkan, nak jangan, itu salah. Karena dia mau menerima pengertian. Tapi anak yang tidak menerima pengertian, dia pasti akan celaka. Akhirnya apa? Penyesalan selalu datang di akhir. Bapak Ibu, penting sekali hikmat bagi orang percaya. Jangan seperti yang pernah viral, di-share di sosial media. Mungkin kita pernah tonton. Saya mau menyampaikan cerita ini, karena ini adalah kesaksian nyata. Ini adalah cerita yang saya tonton dalam akun seorang artis yang 5 orang terkaya di Indonesia. Ada yang tahu siapa? Nama podcastnya Close the Door. Ada yang tahu? Podcastnya Close the Door. Kalau kita browsing sekarang, 5 artis Indonesia yang paling kaya, itu ada 5. Dia salah satunya. Ternyata dalam podcast itu, saya benar-benar terdiam. Saya juga takjub dengan cara Tuhan membuat orang seperti pemilik podcast Close the Door itu terdiam dan malu di hadapan Tuhan. Kenapa?
Karena ternyata si pemilik podcast ini, yang kepalanya mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, kemudian osang-osangnya sekarang mantap ya kan? Tahu osang-osangnya Bapak Ibu? Ya. Yang saya tahu dulu dia waktu masih jadi seorang mentalis pesulap itu kepalanya licin, kemudian dagunya runcing gitu. Sekarang dagunya kayak dagu orang Batak, osang-osangnya petak begitu ya. Dan dia mengundang seorang yang kaya raya, Crazy Rich. Jadi orang yang kaya raya ini, saya lihat dari profilnya, sepertinya dia orang Tionghoa, Chinese, entrepreneur, orang yang sukses. Dibilang sama si Om Ded ini, mereka berbahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, tolong berikan quotes. Tolong berikan quotes. Apa yang membuatmu berhasil menjadi orang kaya yang hebat, seorang Crazy Rich. Supaya para penontonku itu bisa mendapatkan pelajaran tentang keberhasilan dan kesuksesanmu. Apa kira-kira yang dibilang sama orang kaya ini? Dia bilang begini, yang pertama, kau harus percaya sama Tuhan Yesus yang akan membuatmu berhasil. Begitu dibilang sama si orang kaya ini, yang lebih kaya dari si pemandu acara Close the Door ini, dia diam. Kemudian dia mencoba ngeles, cari alasan. Iya, aku tahu itu, dia bilang. Tapi hal lain ada nggak yang memotivasi dengan semangat mereka, dengan perjuangan mereka yang bisa kau bagi? Dijawab lagi sama orang kaya ini. Bisa saja kau melakukan kesuksesan dengan semangatmu, dengan kekuatanmu, tapi kau akan lelah. Karena kau butuhkan banyak tenaga, kau butuhkan banyak hal untuk membuatmu bisa berhasil. Tapi dalam Yesus, Tuhan yang memberikan kau kekuatan. Tuhan yang memberikan kau hikmat untuk bisa berhasil. Seperti rancangan Tuhan. Semua orang yang di ruangan itu tertawa. Kenapa tertawa? Karena ternyata si pembawa acara Close the Door ini, tanpa disengaja oleh si yang diundang ini, adalah orang yang meninggalkan undangan hikmat. Firman Tuhan berkata, pilihlah, mau ikut jalan hikmat atau mau ikut jalan kebodohan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita diperhadapkan setiap hari, jalan mana yang mau kita ambil? Jalan pintas atau jalan kadang-kadang harus meneteskan air mata dan keringat, tapi orang yang berjuang dengan tetesan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Maka itulah orang yang membangun rumah. Maka orang yang membangun rumah tahu bagaimana perjuangan itu. Jadi bangunlah masa depan di dalam cara Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Bagaimana membangun anak-anak, kita harus perkenalkan mereka dengan firman Tuhan. Bagaimana membangun rumah tangga, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kalau tidak, itu kebodohan yang membawa kehancuran dan kebinasaan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menuntun kami sejak dahulu di perjanjian lama. Tuhan sudah memberikan undangan hikmat, yaitu jalan Tuhan bagi semua umat Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau menggenapkan itu di perjanjian baru. 2000 tahun lalu, Engkau juga mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, supaya datang kepadamu, menerima roti dan anggur sebagai janji Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan di kayu salib. Tuhan, inilah anugerah yang kami terima, bahwa ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka kami harus percaya
firman Tuhan yang menjamin kehidupan kami, sekolah anak-anak kami, studi anak-anak kami, pekerjaan masa depan mereka, keluarga kami, itu semua dapat dijamin seperti rumah yang dibangun karena firman-Mu ada di dalamnya. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Maka biarlah firman-Mu ini yang kami pakai dan kami hidupi, sehingga kami jemaat-Mu boleh senantiasa bergembira menyambut undangan dan panggilan Tuhan bagi kami. Dalam rasa syukur kami Tuhan, kami juga mengingat setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Andi Pangeran Sitompul, Ibu Yesi Aprilia Raisal Batubara. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Freddy Simorangkir, Ibu Fitra Suryani Sinaga. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati keluarga mereka untuk tetap hidup di dalam hikmat Tuhan dan senantiasa boleh berjalan di dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, bagi anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk Saudari Raquel Teranova Simanungkalit. Kami berdoa untuk Bapak Parulian Sibarani, anak Kezia Claire Gordon Sinambela, Bapak Hodin Munte, Saudari Sonia Yolanda Lumban Tobing, Bapak Agustianto Huta Galung, Saudari Naomi Elena Manurung, dan anak Tuhan Alexa Gabriela Zevanya Lumban Tobing. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur panjang kepada mereka. Bahkan hikmat, kekayaan itu juga adalah pemberian-Mu. Maka biarlah Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun pun semakin bertambah di dalam hikmat Tuhan untuk boleh menjalani setiap kehidupan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan anak-anak Tuhan yang akan mengikuti perlombaan dalam rangkaian HUT GKPI yang akan berlangsung pada hari Sabtu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan dan hikmat Tuhan untuk bergembira, bersukacita di hari ulang tahun dengan talenta mereka. Berkati Tuhan, Yosua Sinaga, Evelyn Siregar, dan Ezio Simamora, agar mereka dengan penuh semangat, berani untuk memperlihatkan karunia yang Tuhan sudah berikan untuk dipersembahkan di dalam melaksanakan lomba tersebut. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh